Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi saudaraku, Jumat Wage ya, dimanapun Anda berada. Ya, ini menanggapi dua komentar ya, saudara kita. Sama-sama bagus itu. Yang pertama adalah, sudah cukupkah saya ini membaca tirakat membaca Al-Quran ya. Pokoknya dalam waktu 1 minggu itu khatam 1 kali. Apakah itu cukup? Ya. Pertanyaannya seperti itu. Kalau menurut saya ini ya, tidak cukup. Kenapa kok tidak cukup? Anda hanya mengejar kuantitinya, gitu. Kuantitinya, tahu kuantitinya, jumlahnya, tapi kualitasnya tidak pernah Anda perhatikan. Ya. Jadi di dalam kita itu mengamalkan sebuah laku, kuantiti itu perlu. Ya. Kuantiti itu perlu. Kuantiti ini jumlah. Ya. Anda baca 1 ayat dengan 1 juz, lebih baik yang 1 juz. Tapi juga ketika 1 juz itu bisa menimbulkan kesombongan terhadap diri Anda, maka 1 juz itu tidak ada artinya gitu. Nah, yang Anda harus perhatikan adalah bagaimana supaya ketika Anda membaca ya, amalan apapun jenisnya, semakin Anda itu banyak membacanya, itu Anda semakin berkualitas. Nah, kualitas ini tidak hanya ketika kita itu bisa menghayati, menjiwai ya, ketika membaca laku tadi ya. Artinya ketika kita membaca katakanlah Al-Quran, itu tidak hanya sebatas redaksinya ya, bacaannya Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirrahmanirrahim, Ar-Rahmanirrahim, tidak hanya sebatas seperti itu, tapi Anda bisa memaknai, menjiwai, menghayati, dan yang paling penting adalah mengaplikasikan di dalam kehidupan Anda sehari-hari ya. Nah, ini yang tidak disadari, sehingga ketika seseorang itu laku gitu loh ya, itu akan muncul kesombongan. Ya, saya ini sudah baca Al-Quran 1 juz setiap hari. Nah, ini 5 juz setiap hari. Ya. Setiap minggu khatam gitu. Ya. Nah, apakah itu cukup? Saya rasa tidak akan cukup gitu. Karena Anda hanya fokus di kuantitinya saja. Ya, yang paling penting itu adalah kuantiti penting. Yang paling lebih penting adalah kualitasnya. Ya, nah kualitas ini ya macam-macam, mulai dari teknis, bagaimana cara Anda membacanya, bagaimana ilmu tajwidnya. Ya, banyak ya ilmu yang mendasari Al-Quran itu banyak sekali. Kalau itu laku Anda itu baca Al-Quran. Ya. Nah, kita tidak bicara itu gitu loh ya. Tapi kita bicara hasilnya gitu loh. Apa yang Anda hasilkan ketika Anda sudah membaca itu gitu. Apakah di dalam diri Anda muncul kesombongan? Apakah di dalam diri Anda ada perubahan? Loh, itu bisa dilihat dari hasilnya gitu. Ya. Seseorang laku tirakat apapun, ya, itu berhasil ketika tujuannya itu tercapai. Tujuannya itu berhasil. Gitu. Ya. Nah, untuk bisa mencapai tujuan itu, maka dibutuhkan yang namanya kuantitas. Jumlahnya semakin banyak, itu berpotensi semakin tercapainya. Tapi juga ada kelemahan, semakin banyak kadang muncul kesombongan. Tuh, nafsu itu seperti itu. Muncul kesombongan. Kalau sudah sombong, Tuhan itu tidak suka dengan orang yang sombong. Ya. Nah, ini harus diperhatikan teman-teman. Boleh kita targetkan katakanlah satu hari khatam 30 juz, tidak masalah gitu. Mampu kok manusia gitu. Ya, sepanjang ada keinginan pasti mampu. Ya, Anda baca Al-Quran katakanlah 1 jam ya, kalau Anda lancar itu bisa 3 juz kok. 1 jam. Apalagi cuma 5 juz gitu.
Nah, jadi teman-teman Jemaat Wage, ketika Anda ini laku Anda itu ya menurut orang lain kurang gitu ya, menurut Anda masih kurang, ya ditambahi. Ya, jangan munculkan kesombongan itu gitu. Apakah menurut saya kurang 5 juz loh? Kalau menurut saya kurang, belum ada apa-apanya gitu loh ya. Kalau menurut saya kurang. Nah, ingat ya, di atas langit itu ada langit gitu loh ya. Jadi kalau Anda ingin mengukur diri Anda, ya maksimalkan. Anda tirakat katakanlah 5 juz setiap hari. Baca Al-Quran. Coba Anda gandeng dengan puasa mutih 24 jam. Coba Anda tambah wirid lagi, lihat yang lainnya gitu loh. Ya, misalkan baca Hijib Nasor, Hijib Bahar, Rotibul Atos, Rotibul Haddad, Wirid Sakron. Ya. Terus Anda baca juga Dalail Khairat, ya, full katam 1 hari. Jadi masih banyak amalan-amalan itu gitu. Ya. Kalau Anda bisa memaksimalkannya, menjalani laku itu totalitas gitu. Ya. Jangan dihitung jumlahnya, tapi semampu Anda, sekuat Anda. Kalau Anda 5 juz ya, masih bisa ngomong, masih kurang enggak? Ya, berarti kan masih kurang. Anda masih haus, tambahi lagi. Ya. Wirid itu juga apa? Laku itu kadang juga bosan. Anda baca Al-Quran ya juga bosan. Ya. Anda bisa kombinasikan dengan apa? Sholat gitu. Sholat hajat katakanlah 40 rakaat misalkan. Anda bisa tambahi dengan wirid apa? Baca surat Al-Ikhlas katakanlah 10.000 kali gitu. Baca sholawat nariyah katakanlah 16.000 kali misalkan. Baca sholat fatih 10.000 kali misalkan. Bisa Anda tambahi semacam itu. Ya. Jadi jangan biarkan ya, nafsu Anda itu sombong. Ya, kalau sombong jeli dengan amalan itu. Ya, paham ya? Masih kurangkah saya itu? Itu berarti kurang. Anda tanya kepada saya, masih kurang ya? Kurang. Tambahi. Ya. Jadi ketika Anda katakanlah sudah baca ayat suci Al-Quran katakanlah 5 juz setiap hari, kurang, tambahi. Baca sholawat fatih 10.000 kali, masih kurang, tambahi lagi. Sholawat Nuridati 10.000 kali, masih kurang, tambahi lagi. Caranya seperti itu, supaya apa? Supaya nafsu Anda itu melukok. Tahu melukok? Ya, tahu melukok, wis moh gitu loh. Nafsu itu kalau dibiarkan ya sombongnya itu seperti itu gitu. Ya, kalau Anda tidak bisa menundukkan, ya percuma Anda menjalani tirakat gitu. Ya, tanpa sadar Anda dikendalikan oleh tirakat Anda. Ya, Anda yang harus mengendalikan tirakat Anda. Anda harus mengendalikan laku Anda. Ketika muncul nafsu Anda, wah, ngoco Al-Quran 5 juz, kurang oke. Gitu. Ya. Berarti nafsu Anda kan masih semangat gitu. Jejeli dengan laku tirakat lainnya. Baca sholawat. Ya. Baca doa nurbuat. Allahumma di sultani adim. Ya. 1000 kali. Gitu. Terus jejeli gitu. Laku tirakat itu seperti itu. Gitu. Sampai Anda itu moh gitu. Sampai nafsu Anda itu menyerah. Baru Anda menjadi raja atas diri Anda. Baru nafsu itu tunduk. Nafsu itu terselubung ya. Bisa kejahatan, bisa juga dalam kebaikan. Ya, halus mainnya gitu. Nah, semoga teman-teman Jemaat Wage ya, dari pertanyaan ini bisa memahami gitu loh ya. Bahwasanya untuk orang itu menjalani laku tirakat itu tidak ada batasannya. Batasannya adalah nafsu Anda. Ya. Jadi ketika nafsu Anda masih berontak, jejeli. Sampai benar-benar nafsu itu sudah tidak berkutik, ampun gitu. Sampai fisik Anda itu lelah, lemah gitu. Makanya ketika Anda laku, ya usahakan itu untuk puasa.
Ya, supaya tidak muncul ya seperti ini gitu loh ya. Kesombongan itu tidak akan muncul. Kenapa? Sudah ditekan oleh puasa. Ya. Puasa itu ibadah sih nggak kakean cangkem gitu ya. Ya. Tapi yang diolah duduk cangkeme, tapi batine. Loh, coba Anda bayangkan. Ya. Anda bisa merasakan ya, coba Anda, kalau tidak percaya, Anda ini puasa dengan Anda baca Al-Quran, dengan wirid gitu. Beda hasilnya. Ya. Anda baca Al-Quran katakan 5 juz, berapa jam? 5 jam? Ya kena nemenan 5 jam, 5 juz. 1 jam, 1 juz, 1 jam, 1 juz. Nah, tapi itu sudah cukup lama lah. Coba Anda puasa gitu. Puasa mutih 1 hari saja 24 jam. Bayangkan Anda ngempet, Anda mengendalikan diri, terus bandingkan dengan baca Al-Quran. Akendi, yo akeh ngempet ya. Karena yang Anda baca, yang ketika Anda laku tirakat baca Al-Quran, itu kebanyakan bibir Anda, penghayatannya itu jarang orang itu bisa gitu. Tapi ketika Anda puasa, apa batin Anda ini yang diolah, dioncei terus ya, dibuka terus ya. Ya, pernahkah Anda mendengar ya hadits qudsi bahwasanya puasa itu urusanku, langsung Tuhan, langsung sambung rasa. Kenapa seperti itu? Karena ketika orang itu puasa, ya, dia itu menggunakan batinnya, olah batin. Nah, inilah yang saya maksud ya. Jumat Wage itu bisa sakti tanpa aji ketika Anda itu mengolah batinnya, bukan mengolah mulutnya. Mulut ngomong A, hati bisa ngomong B. Tapi kalau hati tidak mungkin berbohong. Ya, karena apa? Sambungnya dengan Sang Ilahi. Nah, demikian motivasi kali ini ya. Bagi teman-teman Jumat Wage, kalau Anda 5 juz masih kurang, tambahi ya. Masih ada 25 juz. Kalau bisa satu Al-Quran 30 juz 1 hari. Supaya apa? Supaya kesombongan Anda itu tidak muncul ya. Nah, bisa dipahami ya. Demikian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.